kelas 12, semoga masih stay ya, masih betah belajar statistik. Nah, kali ini saya akan menerangkan tentang ukuran penyebaran data. Jadi kemarin kamu udah ukuran letak data ya kan, ukuran letak data sama sebelumnya, sekarang ukuran penyebaran data. Yang pertama tentang jangkauan atau range. Nah, jangkauan ini gampang. Rumusnya adalah X max dikurangi X min. X itu adalah data yang paling besar dikurangi data yang paling kecil. Kemudian ada juga namanya simpangan rata-rata atau dilambangkan SR. Di sini untuk rumusnya adalah 1/n, sigma I sama dengan 1 sampai K, kemudian XI min X bar. Ini ada tanda mutlak. Kalau menghafalkan kayak gini saja sih saya pikir kamu akan kesulitan ya kan. Jadi kita langsung aja cara penyelesaiannya, langkah-langkahnya. Di sini saya punya data. Ya, tentukan simpangan rata-rata dan jangkauan dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Nah, kalau ada data semacam ini kan data tunggal nih. Kebetulan datanya tidak banyak. Biasanya akan saya urutkan dari data yang paling kecil. Jadi saya tulis 4, 6, 8, 7, 10, 10, 11 ya. Nah, kemudian dia akan mintanya jangkauan atau range. Nah, jangkauan sendiri adalah data maksimal dikurangi data minimal. Berarti data maksimalnya berapa? Ini kan, ini adalah X max, ini adalah X min, maka range-nya adalah 11 dikurangi 4. Berapakah 11 kurangi 4? 7. Gitu aja sih. Nah, kalau simpangan rata-rata gimana? Kalau simpangan rata-rata itu ada tahapannya, itu ada step-stepnya. Yang pertama, ya, di sini kan ada X bar. X bar itu apa? X bar itu rata-rata. Maka kita perlu tahu nilai rata-rata dari data ini. Jadi kita cari X barnya dulu. X bar, nah rata-rata itu kan berarti dijumlahkan semua kan, 4 tambah 6 tambah 8. Bu Nining ada yang salah ya, harusnya ini 7 dulu ya, 7 baru 8. tambah 10 tambah 10 tambah 11 dibagi banyaknya data. Banyaknya data berapa? 7 ya. Kamu hitung, ini hasilnya 56/7 sama dengan 8. Ketemu dong rata-ratanya 8. Oke. Nah, kalau sudah ketemu rata-ratanya 8, langkah berikutnya adalah XI, ini XI min X bar. Jadi langkah berikutnya adalah XI min X bar. Ini dijumlahkan dari mulai I-nya 1 sampai K, artinya data pertama sampai kedua. XI itu data yang pertama. Data yang pertama kan 4. Berarti 4 dikurangi 8 tanda mutlak, ditambah data yang kedua kan 6 dikurangi 8 tanda mutlak. Data yang ketiga berarti 7 kurangi 8, lanjut 8 kurangi 8, terus 10 kurangi 8, 10 kurangi 8, dan terakhir 11 kurangi 8. Nah, kemudian kamu jumlahkan. Mutlak itu artinya hasilnya selalu semuanya positif. Jadi 4 kurangi 8 kan harusnya min 4. Tapi karena dia ada mutlak jadinya positif. 4 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 2 ya kan? Ini kan? Tambah 2 tambah berapa? 3 ya. Nah, harus telaten memang kalau kayak gini. Kira-kira 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 ya. Nah, ketemu 14. Jadi SR-nya berapa? Gampang kalau seperti ini. SR-nya sama dengan balikan. Nah, 1/n XI min X bar. N-nya itu adalah banyaknya data. Berapa tadi banyaknya data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 1/7 dikali sigma kan? Udah kita cari kan sigmanya ini, hasilnya 14 dikali 14. Maka sama dengan 2.
inilah simpangan rata-rata dari data tunggal ini ya. Jadi harus ada step, ada aturannya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan rata-rata, kemudian kamu menentukan XI min X barnya. Nah yang terakhir jika udah ketemu semua, masukkan ke dalam rumus SN. Mudah kan ya? Next. Nah, variansi sama simpangan baku. Nomor 4 ini simpangan baku. Tadi ada simpangan rata-rata, ini ada simpangan baku. Kalau variansi ya kan, variansi itu rumusnya S kuadrat sama dengan ini 1/N, hampir sama. Yang beda tadi kan kalau di simpangan rata-rata nggak ada kuadrat ya kan, kalau di variansi ada kuadrat. Nah sekarang kamu lihat bentuk rumus variansi sama simpangan baku sama, cuman bedanya variansi nggak ada akar, simpangan baku ada akar. Artinya apa? Simpangan baku, variansi, simpangan rata-rata itu punya keterkaitan. Nah ketika di ngomong punya keterkaitan, berarti langkah-langkah pengerjaannya juga harus kamu perhatikan. Di sini mesti ada X bar kan ya, rata-rata kan, berarti semua yang ada datanya harus kita cari rata-ratanya. Oke, kamu tulis dulu ini rumusnya. Nah jika sudah, kita akan coba menyelesaikan soalnya ini. Tentukan variansi dan simpangan baku dari data berikut. Datanya berarti kan ada 5 ya. Oke, saya tulis dulu 2 3, 5, 7, 8. Variansi tadi kan berarti kita butuh X bar. Nah X barnya berarti kita cari dulu. X bar sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8 per banyaknya data berapa? 5 kan banyaknya data. Kita jumlahkan hasilnya berapa ya? 25 ya, 25 per 5 sama dengan 5. Nah setelah ketemu X bar, kita cari XI min X bar dimutlak ya kan, kuadrat, karena rumusnya tadi ada kuadrat, di sigma. Berarti gimana? XI, data yang pertama kan 2, jadi kan 2 dikurangi 5 kuadrat ditambah 3 kurangi 5 kuadrat ditambah 5 kurangi 5 kuadrat. Ini bukan mutlak sih, kurung biasa, ditambah 7 kurangi 5 kuadrat ditambah 8 kurangi 5 kuadrat. Kita hitung satu persatu. 2 kurangi 5 3 kan ya, min 3 dikuadratkan 9. Ini 4, jangan lupa dikuadratkan 0, 4, 9. Oke, kita jumlahkan 9 tambah 4 13, ini juga 13, berarti 26. Nah kalau udah ketemu enak nih, berarti variansi atau rumusnya tadi apa? S kuadrat ya. Nah variansi tadi kan rumusnya 1/N sigma I sama dengan 1 sampai K XI min X bar kuadrat. Kamu udah ini ngitung semua N nya, berarti banyaknya data tadi kan berapa? 5 kan, maka 1/5 dikali, nah ini kan udah kamu hitung hasilnya 26, maka S kuadratnya 26/5. Nah, kalau dia ketemunya pecahan dan tidak bisa disederhanakan, biarkan dia dalam bentuk pecahan, jadi jangan diubah dalam bentuk desimal, itu namanya mempersulit diri sendiri. Oke, nah variansi sudah, berarti kita tinggal mencari simpangan baku. Simpangan baku dirumuskan kan S. Ya, tadi bedanya variansi dengan simpangan baku adalah kalau di simpangan baku ada akar kan, kalau variansi enggak.
Jadi ketika kamu sudah menentukan tahu nilai variansinya, maka tinggal aja simpangan bakunya, maka akar 26/5. Gini aja Bu. Iya, kenapa? Karena akar 26/5 kan kalau dihitung rumit kan, harus pakai kalkulator dan sebagainya. Jadi biarkan dia dalam bentuk akar. Oke. Tapi kalau misal nih kamu ketemu kayak gini, S sama dengan akar 4/25, misalkan ketemunya kayak gini. Ini bisa kamu sederhanakan. Akar 4 berapa? 2 kan? Akar 25 berapa? 5. Nah, kalau kayak gini boleh disederhanakan. Tapi kalau sekiranya dia sudah tidak bisa, biarkan dalam bentuk akar. Oke ya? Berikutnya adalah angka baku, atau kalau bahasa matematika itu ada namanya Z-score. Nah, kalau Z-score itu rumusnya XI min X bar per S. S tadi kan lambang dari simpangan baku ya. Artinya untuk mencari angka baku kamu harus cari simpangan bakunya terlebih dahulu. Oke. Ini ada contoh soal. Diketahui data 2, 4, 5, 7, 8, dan 10. Tentukan angka baku dari datum 2 dan 7. Berarti nanti kamu cari XI-nya itu yang bernilai 2 sama XI-nya yang bernilai 7. Saya akan ngasih contoh Z-score yang datum 2 ya. Z-score datum 2. Nah, untuk mencari itu berarti saya butuh cari X-bar-nya dulu. X-bar atau rata-rata. Berarti kan 2 tambah 4 tambah 5. Dijumlahkan semua, dibagi banyaknya data ada 6. Maka hasilnya berapa ini? 36/6. Ya. X-bar sudah ketemu, maka saya mencari simpangan baku. Simpangan baku tadi berarti saya butuh yang namanya ini dong. Ya, ada rata-rata kan? Nah, berarti kan 2 min 6 kuadrat ditambah 4 min 6 kuadrat. 6 kan dari sini toh, dari hasil rata-ratanya. 5 min 6 kuadrat, 7 min 6 kuadrat, 8 min 6 kuadrat, 10 min 6 kuadrat. Hasilnya berarti berapa? 4 dikuadratkan 16 ya. 16 ditambah 1 ditambah 4 ya kan? Kebalik ya begini ya. Ulangi. 2 kurangi 6. Ini 4. Ini yang 1. Oke, benar nggak? 20, 40 berarti sama dengan 42. Ya, 42 kan? Nah, kemudian kita nyari simpangan baku. Tadi kan rumusnya gini, simpangan baku 1/n sigma xi min x bar kuadrat. N nya tadi ada, datanya itu kan ada 6. Gini kan, di akar ya kan, ini kan hasilnya ini sama dengan berapa? 42 bagi 6, 7 ya, akar 7. Yes, ketemu S akar 7. Nah, terus gimana Bu Z-score-nya? Nah, Z-score-nya berarti sini ya. Karena tadi Z-score-nya kan minta yang datum 2, maka saya nulisnya 2 dikurangi X barnya 6 per S-nya ketemu akar 7 min 4 per akar 7. Oke. Sampai sini itu sebenarnya sudah betul. Tapi kalau misalkan kamu udah belajar tentang bilangan akar ya kan, penyebut kan nggak boleh dalam bentuk akar, maka harus kamu rasionalkan. Caranya berarti kan dikali 1/7 per
akar 7 per akar 7. Maka hasilnya min 4 akar 7 ini kali ini per 7. Ini adalah final answer. Jawaban paling sederhana. Jadi nggak perlu pakai kalkulator lagi. Oke, kalau sudah datum 2, coba kamu hitung yang datum ke-7. Langkahnya sama. Selamat mencoba. Oke, yang terakhir ya, ini tentang koefisien variansi ya. Koefisien variansi ini dirumuskan KV sama dengan S per X bar dikali 100%. Nah, S tadi harus kamu ingat, S itu adalah lambang dari simpangan baku, X bar itu lambang dari rata-rata. Jadi kalau udah ketemu itu enak tinggal dikali 100%. Oke, ini ada contoh soal, saya punya data 5, 10, 4, 8, 3. Kamu menentukan simpangan baku, kemudian masukkan ke koefisien variansi, kemudian cari nilai baku atau apa tadi, nilai baku atau angka baku itu di lambangkan Z-score. Nah, kita cari simpangan bakunya terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu, baru kamu mencari koefisien variansi. Coba kamu hitung terlebih dahulu ya simpangan bakunya. Oke, kalau kamu sudah menghitung simpangan baku ya, kalau ketemu X barnya udah ketemu 6, simpangan bakunya ketemu akar 34 per 5, itu berarti sudah benar. Nah, bagaimana cara menghitung koefisiensi variansinya? Udah tinggal masukin aja KV, rumusnya kan S per X bar, S-nya udah ketemu nih, akar 34 per 5, ini akarnya sampai bawah ya. Dibagi X barnya tadi ketemu 6 dikali 100%. Wow, menghitungnya rumit, sedikit rumit, tapi pasti ada penyelesaian. Jadi kalau ini saya bisa ngitungnya kayak gini, akar 34 per akar 5, ini kan perkalian ya kan, pembagian kalau diubah jadi perkalian kan sama saja 1 per 6, bener gak sih? Nah bener ya, dikali 100%. Udah tinggal gini aja, akar 34 per 6 akar 5 dikali 100%. Boleh Bu seperti ini mengerjakannya, boleh. Mau disederhanakan pakai rasional juga boleh. Kalau pakai rasional berarti kamu ngitungnya seperti ini. Saya uraikan sekalian biar enak. Sama-sama dikali akar 5 per akar 5 kan ya, kali 100%. Oke, nah 34 kali 5 berapa nih? Per 6 kali 5 dikali 100%. Oke, 100 dibagi 5 berarti 20 kan? Nanti akar 170 per 6 dikali 20%. Kalau misalkan kalian mau menyederhanakan lagi boleh, di sini berarti ini 10, ini 3, maka saya menulisnya 10 akar 170 per 3%. Jadi seperti itu saja. Nah, untuk terakhir materi tadi ya tentang ukuran penyebaran data, supaya kamu lebih paham lagi, di sini saya sudah menyiapkan 2 soal. Tentukan simpangan baku dari data berikut. Ini sudah saya urutkan datanya, kamu hitung. Ini soal yang pertama. Kemudian yang soal kedua, tentukan standar deviasi dari data. Nah, standar deviasi itu adalah nama lain dari simpangan baku. Jadi ada 2 soal, kamu harus mencari simpangan baku. Ya, yang ini nomor 1, kemudian ini nomor 2. Selamat mengerjakan.